Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Jiwa Bersuara. Podcast anak bel yang bisa kalian dengerin sambil makan, ngerjain tugas, atau bahkan rebahan. Dengan aku, Rasya, yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang relate banget sama kondisi para pelajar saat ini, yaitu mencari potensi diri. Nah, kadang itu kita suka bingung, sebenarnya kita cocok di bidang apa yang jadi kelebihan kita, atau bahkan merasa kalah dibandingkan orang lain. Padahal setiap orang itu mempunyai potensi masing-masing, hanya saja proses menemukannya itu berbeda-beda. Nah, hari ini aku sudah bersama narasumber yang akan berbagi cerita dan pandangannya tentang proses menemukan potensi diri. Halo semuanya, nama aku Muhammad Zahir Sirat dari kelas 11 SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Halo Zahir, selamat datang di podcast Jiwa Bersuara ya. Zahir ini adalah siswa kelas 11 yang aktif banget di dunia robotik. Bahkan pernah mengikuti lomba sampai ke negeri Taiwan loh. Wah, itu keren banget sih. Nah, Zahir, kamu boleh ceritain dulu nggak cara kamu menemukan potensi diri kamu? Menurut kamu, apa arti potensi diri dan seberapa penting hal itu untuk pelajar? Menurut aku, potensi itu fondasi awal banget untuk kamu untuk menentukan tujuan masa depan kamu. Jadi cocok banget untuk yang muda-muda seperti pelajar untuk mencari potensinya dan menentukan tujuan hidupmu. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kamu pernah nggak ada di posisi di mana kamu itu bingung sama kemampuan diri kamu sendiri? Aku yakin banget bukan hanya aku aja, tapi pasti semua orang pernah berada di fase yang sama. Betul. Fase di mana kamu tuh bingung potensi diri kamu tuh apa, dan kamu tuh pasti masih mencari-cari gitulah potensi apa yang cocok dalam bidangnya. Oke, lanjut ya. Kapan kamu mulai sadar kalau punya minat atau kemampuan di suatu bidang? Saat aku merasa senang dan antusias, semangat dalam mengerjakan hal tersebut. Seperti contohnya, aku suka hal yang berkaitan dengan teknologi. Nah, seperti coding, game development, web development, atau bahkan robotik. Nah, di saat aku senang dan semangat mengerjakan hal tersebut, aku meningkatkan potensi itu menjadi yang lebih tinggi lagi, seperti mengikuti lomba dan lain semacam. Oke. Lanjut ya. Menurut kamu, apa cara yang paling efektif untuk menemukan potensi diri? Apakah kita harus mencoba banyak hal untuk menemukan potensi diri kita? Aku setuju banget dalam statement kita tuh harus mencoba banyak hal dalam hidup kita. Tapi yang aku ingin tambahkan di sini tuh, cobalah dari apa yang kamu suka terlebih dahulu. Seperti contoh, kamu suka gambar nih. Nah, kamu coba latih terus gambar tersebut. Apakah itu potensi dari diri kamu atau bukan? Kalau iya, maka bagus. Terus kembangkan dan gapai impian yang kamu inginkan. Nah, betul sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, nggak kamu itu ngerasa minder atau membandingkan diri kamu sama orang lain gitu? Cara kamu menghadapinya itu gimana kira-kira? Merasa minder dengan orang lain ya? Pernah. Seperti contohnya tuh apa ya? Saat aku mengikuti lomba, pasti banyak orang yang lebih hebat dan lebih berpengalaman daripada kamu toh. Nah, dari situ tuh aku merasa minder, apakah potensi dari diri aku tuh kok bisa kalah dengan orang lain, yang dimana dalam lomba tuh pasti ada menang dan kalah ya, dan banyak faktor kemungkinan antara kamu menang atau kalah. Jadi fokus pada tujuan kamu sendiri, jangan membandingkan dengan orang lain, supaya kamu terus berkembang dan mencapai apa yang kamu mau di masa depan. Oke, betul sekali Zahir. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa besar pengaruh lingkungan menurut kamu, seperti teman atau keluarga, dalam membantu seseorang menemukan potensinya? Lingkungan ya, menurut aku lingkungan tuh penting banget. Jika kamu berada di lingkungan yang kurang mendukungmu, saya pastikan kamu tuh kurang bisa berkembang. Nah, makanya kalau kamu berada di lingkungan yang toksik, segeralah menjauh dan teguh pada pendirian kamu sendiri. Betul sekali. Oke, kita lanjut ya. Setelah kamu menemukan potensi diri kamu, apa langkah yang penting untuk mengembangkannya? Potensi yang kita kembangkan ya.
Tuh. Simpelnya cobalah hal itu berkali-kali. Seperti contohnya nih, misal kamu mempunyai potensi dalam menggambar, gambar kamu bagus. Nah, cobalah kamu gambar, latih terus gambar itu supaya lebih mahir. Nah, sama aja kayak robotik. Kamu rakit terus robotiknya, cobain testing, coding, segala macam, sampai kamu tuh benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Jadi, untuk mengembangkan potensi dari diri kamu, yang aku bisa bilang ya coba-coba terus sampai kamu tuh bisa dianggap profesional di mata orang. Oke. Menurut kamu, apakah kegagalan itu bisa membantu seseorang mengenal dirinya lebih baik? Di sini tuh pertanyaan bagus nih. Aku punya sedikit cerita lucu. Saat dimana aku lomba robotik, itu tuh roda dalam robot aku tuh tiba-tiba terlepas dalam lomba, yang membuat robot itu tidak bisa berjalan. Nah, dari kegagalan tersebut, aku tuh jadi ingat dan lebih waspada saat hal itu. Jadi, kegagalan tuh malah membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Seperti yang tadi aku contohin, roda robot tiba-tiba lepas. Nah, di saat lomba berikutnya, aku mengencangkan roda tersebut supaya masih bisa berjalan ketika berlomba. Nah, itu adalah kegagalan yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Oke. Lalu yang terakhir, pesan kamu untuk teman-teman yang sampai sekarang masih belum menemukan potensi dirinya itu gimana? Bagi orang-orang yang belum menemukan potensi dirinya, aku yakin banget pasti dari diri setiap orang tuh pasti mempunyai potensinya masing-masing. Tuh. Oleh karena itu, cobalah dari apa yang kamu suka dulu, lalu coba dari banyak hal sampai kamu benar-benar menemukan potensi dari diri kamu. Dan jika kamu menemukan potensi dari diri kamu, kembangkan dan jangan malas-malasan untuk mengembangkan potensi tersebut. Oke. Seru banget ya obrolan hari ini. Dari pembahasan tadi, kita bisa belajar kalau menemukan potensi diri itu bukan soal siapa yang paling cepat atau paling hebat, tapi soal keberanian untuk mencoba, belajar dan terus berkembang. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di podcast Jiwa Bersuara hari ini. Dan buat kalian yang sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.